Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini yang insya Allah dimuliakannya. Berdirinya saya di sini akan membawakan kisah, yaitu kisah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dikenal dunia sebagai penakluk Konstantinopel. Namun sebelum ia menjadi panglima besar, ia adalah seorang anak yang dididik dengan iman, adab, dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih tidak hanya diajari adab terhadap ilmu dan sunnah Nabi SAW. Ia juga dibimbing oleh salah satu ulama besar, yaitu Syekh Samsudin, yang menanamkan dalam dirinya bahwa kemenangan tidak akan turun kecuali kepada orang-orang yang memuliakan agama Allah. Pada suatu hari, ketika Muhammad Al-Fatih masih muda, ia berjalan di sebuah lorong istana. Di sana terdapat sebuah majelis ilmu dan di dalamnya ada seorang guru yang sedang membacakan hadis Nabi kepada murid-muridnya. Hadis itu terdengar jelas dan sangat menyentuh hati. Ketika Muhammad Al-Fatih mendengar hadis tersebut, ia berhenti melangkah lalu menundukkan kepalanya dan berkata dalam hati, bagaimana mungkin aku mendengar sabda Rasulullah SAW sementara aku tidak duduk dengan adab sebagaimana para penuntut ilmu. Dengan kesadaran penuh dan kehormatan, Muhammad Al-Fatih menutup telinganya dengan kedua tangannya, lalu menjauh beberapa langkah. Setelah itu, ia kembali mendekat, duduk dengan tenang di majelis, merapikan sikapnya, barulah ia membuka telinganya untuk mendengarkan hadis Nabi SAW dengan penuh adab. Ia berkata, aku tidak ingin salah satu anggota tubuhku mendengar sabda Rasulullah SAW dengan penuh adab, tanpa adab. Peristiwa ini tampak kecil bagi kita sebagai manusia. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang bertepuk tangan. Namun di sisi Allah, perkara kecil yang dilakukan dengan adab dan keikhlasan bisa menjadi sebab pertolongan besar. Hari demi hari berlalu, Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia tahfiz Quran, memahami fikih, hadis, tafsir, matematika, astronomi, dan banyak menguasai bahasa. Namun, semua ilmu yang selalu ia iringi dengan kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika usianya menginjak 21 tahun, Muhammad Al-Fatih memimpin pasukan kaum muslimin menuju Konstantinopel. Kota itu telah berabad-abad gagal ditaklukkan, bentengnya yang tinggi, pertahanannya yang kuat, dan pasukannya yang berpengalaman. Namun, Muhammad Al-Fatih datang bukan hanya dengan meriam dan strategi, tetapi dengan iman, doa, dan adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada hari kemenangan, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin, Muhammad Al-Fatih tidak sombong. Ia turun dari kudanya untuk sujud syukur dan memuliakan ulama yang mendampinginya. Ia sadar bahwa kemenangan ini berawal dari ketaatan dalam perkara kecil. Hikmah dari cerita ini, adab
dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Dan kemenangan sejati dimulai dari ketaatan yang tersembunyi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.